Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnania Putri Oktaviani. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 23 Jakarta, DKI Jakarta. Pada kesempatan ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Angel. Beliau adalah guru kimia dari SMA Negeri 23 Jakarta. Selamat pagi, Ibu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Sehat? Oke. Jadi seperti ini, Bu, untuk hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Sebelum itu, tujuan dari dilakukannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Kenapa ini harus dilakukan? Karena sebagai persiapan awal Ibu nanti sebelum Ibu melakukan pembelajaran, jadi saya mengharapkan dengan adanya praobservasi ini, Ibu bisa melakukan pembelajaran yang lebih percaya diri dan juga menjadi lebih baik lagi. Baik, Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Seperti apa, Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada saat pembelajaran nanti? Untuk pembelajaran nanti tujuannya yaitu peserta didik mampu menganalisis senyawa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari, baik isu-isu sosial maupun yang sering mereka temui. Jadi tujuan pembelajarannya tentang tata nama senyawa gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana area pengembangan kompetensi yang Ibu harapkan bisa tercapai pada saat pembelajaran nanti? Pengembangan kompetensinya di area pengetahuan maupun kemampuan. Untuk lebih rincinya mungkin yang ingin saya dapatkan yaitu di critical thinking-nya, komunikasi, kreativitas, dan kolaborasi. Baik, jadi di sini ke critical thinking ya yang ingin difokuskan. Nanti saya akan coba mengevaluasi dalam hal ini. Pertanyaan berikutnya, bagaimana rencana pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas? Strateginya itu seperti apa? Lalu metode pembelajaran yang akan digunakannya seperti apa? Dan metode pembelajarannya seperti apa? Boleh diceritakan? Nanti untuk pembelajaran strategi yang akan saya pakai yaitu strategi diferensiasi. Diferensiasinya ini konten maupun proses. Jadi pembelajarannya disediakan sesuai dengan gaya belajar dari peserta didiknya. Jadi saya menyediakan untuk kontennya ada yang audio visual gitu untuk yang kontennya, dan prosesnya nanti LKPD-nya mungkin saya akan memberikan permasalahan yang berbeda-beda antara tiap kelompoknya sesuai dengan tingkat kemampuan. Jadi strategi yang akan digunakan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, fokusnya pada konten dan proses ya. Seperti itu. Untuk metodenya adanya diskusi, modelnya problem solving. Ya. Baik, jadi untuk rencana pembelajarannya Ibu sudah menyiapkan dengan matang ya, Bu ya, dari strateginya, terus model pembelajaran dan metodenya. Oke, selanjutnya untuk media pembelajarannya sendiri Ibu nanti akan menggunakan apa, Bu? Untuk media pembelajarannya saya akan menggunakan slide presentasi, lalu saya menggunakan word untuk di tes diagnostik awal untuk mengetahui bahwa peserta didik siap untuk mengikuti materi tersebut. Jadi ya untuk menggunakan dua Ibu ya, ada presentasi PowerPoint dan word ya. Itu lebih interaktif lebih dengan visualnya ya. Pertanyaan terakhir nih, Bu, kapan sih pembelajarannya ini akan dilaksanakan? Untuk pembelajarannya akan dilaksanakan di hari Jumat ini, minggu ini, tanggal 24 ya, 24 di kelas 26. Kelas 26. Jam keberapa, Ibu? Jam ke-34. Oke, baik Ibu, mohon izin ya Bu ya. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu, saya akan mengamati dan mencatat hal-hal yang Ibu lakukan selama pembelajaran. Nanti setelah observasi kita akan berbincang-bincang lagi ya Bu ya, untuk berbincang lebih dalam lagi tentang bagaimana sih kegiatan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar pelaksana. Baik, terima kasih Bu Angel, semoga lancar nanti proses pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pause ya, mulai. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran kimia pada hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Lagi, apa kabar kalian? Ada yang capek? Ada? Ini kenapa masih pagi? Hari ini yang gak masuk siapa? Tiga orang, siapa aja? Ariful. Oke, ketiganya kenapa nih teman kalian sakit? Rehan, apa? Apa lagi? Apa? Oke, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ada exhibiting dulu. Kamu tadi kan bisa olahraga, sekarang olah otak biar seimbang, ya biar balance. Kira-kira bisa ada yang lebih gak? Apa nih? Itu apa? Maju, oh, penggambar. Penggambar dulu kita. Akhir apa bu? Ini keluaran kalau sepatu apa? Oke. Siapa yang bisa? Jawab. Jasa berat. Kita cek ya. Oke. Lanjut. Nah, kalau ini pacar aku pacar beda kedua pacar kedua pacar keju akhirannya ditambahin A berarti pacar kedua. Siapa yang menjadi pacar kedua? Mau menjadi pacar kedua. Biar otaknya juga udah mulai bekerja. Lalu kita sekarang masuk ke pembelajaran kita. Iya. Sekarang kita buat persiapan. Oke, sekarang kita masuk ke tata nama senyawa kimia. Oke. Sebelumnya kalian udah pernah dengar apa itu senyawa kimia? Yo, di semester 1 Ibu udah pernah mention, udah pernah belajar juga. Semuanya disimpan. Apa itu senyawa? Oke, gabungan antara apa? Oke, gabungan antara dua atom yang berbeda jenis. Dua atom atau lebih yang berbeda jenis. Kalau misalkan senyawa kita percaya jadi apa? Senyawa disederhanakan jadi unsur. Kalau unsur bergabung dengan unsur menjadi senyawa. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi tata nama senyawanya, Ibu mau melakukan tes diagnostik dulu. Ingin tahu seberapa jauh kalian memahami mengenai materi senyawa kimia. Ya. Kalau misalnya kalian mau belajar tata nama senyawa, berarti kalian harus tahu dulu nih unsur-unsur kimia. Oke, sekarang silakan kalian scan dulu barcode yang ada di depan. Ini nggak masuk ke dalam penilaian, jadi aku pengen tahu pengetahuan awalnya aja.
Kalian udah siap atau belum melakukan pembelajaran mengenai tatanan senyawa? Ibu lihat sudah semuanya masuk. Sekarang handphonenya silakan disimpan kembali. Tadi Ibu lihat di situ laporannya ada yang benar semua, ada yang masih salah satu. Gak apa-apa, nanti kita pelajari lagi yang salahnya di bagian yang mana. Oke? Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menganalisis nama senyawa kimia yang terdapat di dalam isu global pada kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, mengetahui aturan tata nama senyawa. Kan di awal itu pernah menceritakan kalau kimia itu sebenarnya ada di dekat kita sendiri, ya kan? Contohnya aja yang kalian minum tadi habis olahraga apa? Air. Ada senyawa kimianya nggak? Ada. Rumusnya nggak? Rumusnya apa? Air apa? Hidrogen. Ya. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan nih. Pernahkah Anda memikirkan nama senyawa dari setiap bahan di sekitar Anda? Enggak. Jadi yaudah gitu aja ya, oke saja ya. Kalian tidak menyadari kalau itu adalah kimia. Iya. Ya. Iya. Terus kalian siapnya selama besok? Ya. Kalau misalkan kurang asin ditambahin apa? Enggak ada ada kimianya enggak? Sekarang apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Ada sial-sialnya. Apa tuh? Ada yang mau nambahin nggak? Ada sial-sialnya lagi. Ada natrium-natriumnya. Berarti kalau misalkan, oke betul. Na. Oke. Berarti mulai sekarang kalian harus aware nih sama yang sekeliling kalian, diperhatikan. Oh ternyata ada kimianya. Jadi belajar kimianya nggak sia-sia. Ya kan, kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Oke. Lanjut, ada pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memberi nama senyawa yang terdapat pada bahan di sekitar kalian? Bagaimana kira-kira dikasih nama? Oke, misalkan Ibu tanya Queen, kenapa bisa namanya Queen? Oke, ada pemberian dari orang tua. Kalau misalkan kimia sendiri, senyawa kimia kenapa bisa ada namanya? Sebelum reaksi, kenapa bisa dikasih nama? Sebagai tahu unsur. Ayo ada yang lain? Belum bisa dikelompokkan. Tapi bagaimana? Dengan cara kita memahami aturannya, tata namanya. Oke? Nah, coba
Coba tadi kan ibu bilang di sekeliling kalian, ini ada 3 gambar yang sering kalian temukan, ya enggak? Ya kan? Yang pertama gambar apa? Sabun. Kalau sabun ada senyawa apa? Ada yang bisa ini nggak? Ada yang tahu nggak? Atau pernah baca, berliterasi? Pernah dengar? Pernah baca? Kalau misalnya sabun, ibu kasih opsi pilihan, dia masuk ke dalam penyusunnya senyawa asam atau senyawa basa? Basa. Iya betul, basa. Kalau misalkan asam identik dengan adanya ion H+. Kalau basa, minus apa? Ion apa? Ion minus apa? Ini kita senang. Ion OH-. Berarti kalau misalkan sabun, ibu kasih tahu dulu nih, ada penyusunnya ada NaOH. Ya, atau nama senyawanya Na apa? Natrium OH itu hidroksida. Berarti NaOH natrium hidroksida. Oke, lanjut gambar yang di tengah nih. Ada juga nih. Kalian temukan? Apa tadi nama senyawa kimianya? Atau kalau ini oke, ada yang tahu nama senyawa kimianya? Atau orangnya? Iya, persadahannya karena dia asam. Dia adalah asam bukan asam asetat. Nanti belajarin kenapa bisa asam asetat. Oke, ada prinsipnya kenapa bisa seperti itu penyebutannya, dipelajari di materi tata nama senyawa kimia. Oke, coba dibaca dulu Ibrahim. Yang mana Bu? Ini. Yang satu. Ya. Introduksi. Yang pertama, tata nama senyawa digunakan untuk memberi nama berbagai macam senyawa yang didasarkan pada aturan apa itu? Internasional Union of Baik. Yang kedua, tata nama senyawa dibedakan menjadi tata nama senyawa kovalen, ion, basa, dan organik. Oke, ini pengenalan pertama. Lalu di sini ada materi yang bisa kalian pelajari mengenai tata nama senyawa kimia. Silakan kalian scan sesuai dengan tipe pembelajaran kalian seperti apa. Apakah dari video, e-book atau artikel. Jadi coba scan dulu, kalian mau lebih suka belajar yang mana? Apakah ada suaranya? Kalian bisa belajar nanti per kelompok. Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan. Oke, ibu bagi dulu kelompoknya. Nanti kalian duduk per kelompok ya. Nanti belajarnya bareng di teman kelompoknya. Kalian menjawab LKPD-nya. Kelompok 1, Wir, Riva, Kenanga, Razan, Hasbi, dan Nova. Sedangkan kelompok 1 ada di sebelah sini, kiri.
pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita belajar apa? Tentang kimia. Yang pertama yang kita pelajari adalah senyawa kimia adalah kimia sehari-hari, ya kan? Kalau misalkan di kelompok 5 dan 6, apa bahan yang kalian cari? Apa saja senyawa kimia yang kalian cari? Roma, juga. Oke, kalau kelompok 3 dan 4, kalian bahan kimia apa yang kalian cari senyawanya? Air keras pada kasus penyiraman kalau kelompok 1 dan 2, bahan kimia apa yang kalian cari? Pengawetan pada oke, sudah ya. Oke, sudah. Sekarang kita tadi kalian menjawab nomor 1, apa saja yang kalian pelajari. Lalu nomor 2, kalau apa yang kalian pelajari secara lebih mendalam pembelajaran selanjutnya mengapa? Apa yang ingin kalian pelajari selanjutnya? Kan tadi udah tahu nih, kalau misalkan ada kimia di sekitar kalian, ada senyawa kimia di sekitar kalian. Yang ingin kalian pelajari selanjutnya apa? Penyebab dari penggunaan bahan kimia yang lain. Kelompok 1, apa yang ingin kamu pelajari di pertemuan selanjutnya? Eksperimen apa? Bikin bahan produk. Deteksi bahan senyawa kimia yang berbahaya. Iya. Nah, kan dari kalian udah tahu nih, ternyata senyawa kimia ada di dekat kalian, dengan bahan kimia. Nah, bagaimana sih dia dinamai seperti itu? Pasti kan ada caranya. Nah, itu akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kenapa senyawa tersebut dinamakan sedemikian rupa? Oke, sudah? Selesai pembelajarannya. Pembelajaran dengan baik. Yang belum belajar dengan baik, semoga minggu depan lebih baik. Ya, oke. Semangat buat belajar dari teman kalian. Ini simpan. Belajar lebih lagi. Oke, sekarang istirahat ya, istirahat ya. Oke, sekarang ada video semua. Kita tutup dulu pelajaran kimia kita hari ini. Bersiap. Sebelum mengakhiri pelajaran kimia hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan dan percaya kepada berdoa mulai. Doa mulai. Ucapkan salam. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnania Putri Oktaviani. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMA Negeri 23 Jakarta, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Pada kesempatan ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh pengajar praktik saya, Ibu Triem, dan juga dengan rekan sejawat saya, Ibu Angel, yang merupakan guru kimia dari SMA Negeri 23 Jakarta. Pada kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi pada supervisi akademik berbasis coaching. Selamat siang Bu Angel. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya baik Bu Angel, kita kemarin sudah melakukan pra-observasi dan observasi ya di kelas ya? Iya. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk menganalisis hasil dari observasi yang sudah dilakukan kemarin, di mana percakapannya ini nanti akan melihat umpan balik yang akan kita dapatkan seperti apa, lalu perencanaan area pengembangan ke depan, dan rencana aksi pengembangan diri ke depannya seperti itu. Yang saya tanyakan pertama adalah bagaimana sih Bu perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin? Perasaan saya di awal agak sedikit tegang ya Bu, karena kan
lumayan tidak sering ada orang lain saat saya pembelajaran. Nah, jadi awalnya tegang, tapi mungkin lama-kelamaan seberjalannya pembelajaran sudah lumayan mencair, Bu. Tapi setelah selesai pembelajaran, apakah merasa senang atau seperti apa, Bu? Merasa senang sih, Bu, karena kan apa yang saya rancang itu sebagian besar sudah bisa saya terapkan saat ini. Jadi walaupun awalnya merasa tegang ya Bu ya, karena biasanya sendirian, tiba-tiba ada guru lain nih yang mengobservasi gitu, jadi agak tegang. Ya walaupun sebenarnya di sini keberadaan saya di sana bukan untuk menilai pembelajaran dari Angel, tapi kita untuk melakukan perbaikan pembelajaran ke depannya. Nah baik, selanjutnya menurut Ibu nih Bu ya, dari pembelajaran yang sudah kemarin Ibu lakukan, hal-hal apa saja sih Bu yang sudah baik menurut Ibu? Menurut saya pembelajarannya yang berdiferensiasi, Bu. Kan strategi yang saya pilih itu pembelajaran berdiferensiasi, baik konten maupun proses. Pada saat pembelajaran kemarin, saya sudah menerapkan kedua model itu, kedua strategi tersebut. Jadi anak-anak ataupun peserta didik bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi menurut Ibu yang sudah baik adalah sudah berlakunya diferensiasi baik secara konten maupun secara proses. Sedangkan kalau untuk yang menurut Ibu kurang baik pada saat kemarin itu apa Bu yang masih kurangnya? Kurangnya menurut saya di kesiapan belajar siswa. Karena kan kebetulan kemarin itu saya pelajarannya ke 3-4 bukan di awal. Itu agak mundur sedikit jamnya karena pelajaran sebelumnya, sehingga kesiapan siswanya masih belum sesuai dengan jam pelajarannya. Jadi memotong waktu saya dalam pembelajaran. Jadi memang kemarin pembelajaran sebelumnya ada masalah ya katanya ya, murid-muridnya dengan mulai lekal ya. Akhirnya kita tolak ya kemarin. Jadi sudah ada hal-hal baik yang Ibu rasakan dan ada hal-hal yang menurut Ibu masih kurang nih gitu ya, terkait dengan kesiapan peserta didik ya dalam belajar. Nah, kalau menurut Ibu nih dari yang sudah kemarin terjadi, kalau Ibu mau menilai diri Ibu nih ya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira nih yang sudah Ibu lakukan kemarin itu ada di skala berapa? Skala berapa ya Bu ya? Mungkin 85 lah. Sekitar 85 ya. Jadi sudah baik, tapi masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki gitu ya. Nah, kira-kira kan Ibu tadi sudah mengungkapkan hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang kurang baik. Kedepannya nih Bu, Ibu ingin meningkatkan di bagian apa lagi nih Bu, supaya nanti bisa lebih baik lagi? Mungkin meningkatkannya lebih ke arah kesiapan belajar dari itu. Lalu untuk saat diskusi, kan tadi kemarin saya juga melakukan diskusi, mungkin ini masalah yang dihadapi semua guru juga, mungkin saat diskusi ada yang aktif dan ada yang bisa dibilang tidak aktif ya, kurang aktif. Mungkin nanti di situ kedepannya saya akan melakukan tes diagnostik lagi, sehingga saya mengetahui ini kenapa siswa tersebut bisa pasif di dalam kelompok. Kira-kira nih Bu, rencana yang barusan Ibu sampaikan mau Ibu laksanakan kapan? Dalam waktu berapa bulan atau berapa minggu ke depan? Mungkin kan saya sudah tahu kelemahannya saya apa. Nanti saya review lagi, saya lakukan susun lagi soal-soal yang ingin saya tes diagnostiknya. Ini secepatnya akan saya konsultasi, saya terapkan di kelas. Jadi Ibu sudah berkomitmen ya Bu ya, untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu dalam waktu yang secepatnya gitu ya. Oke, sebelumnya saya mau izin ya Bu ya untuk menyampaikan hasil observasi yang sudah saya tulis nih Bu ketika kemarin saya observasi di kelas Ibu ya Bu ya. Jadi saya melihat kemarin dalam pembelajarannya strategi yang sudah Ibu susun itu terkait diferensiasi sudah muncul ya Bu ya. Dalam diferensiasi konten itu kemarin Ibu memberikan pilihan-pilihan dalam mempelajari materi. Ada yang pakai e-book ya Bu ya kalau tidak salah, terus video dan artikel. Dan Ibu menyampaikannya dengan menggunakan QR code ya di depan. Jadi anak-anak bisa langsung scan sendiri-sendiri gitu, mereka pilih sendiri gitu. Kalau saya sukanya baca, saya suka artikel kayak gitu. Lalu untuk diferensi prosesnya kemarin saya lihat dari LKPD ya Bu ya, yang Ibu sampaikan itu per kelompok itu kasusnya berbeda-beda. Ada
ada yang dua kelompok sama. Jadi di situ ada diferensiasi antara masing-masing kelompoknya. Dan selain itu juga kan ibu bikin kelompoknya kalau tidak salah berbasis dari kemampuan anaknya juga ya. Gitu. Jadi seperti itu. Lalu yang kemarin saya catat itu yang menarik itu adalah ketika ibu beri ice breaking ya. Anak-anak antusias banget gitu karena tebak gambar. Kan kalau langsung belajar mungkin mereka bagus, apalagi habis olahraga gitu kan, mungkin masih kemana-mana gitu ya pikirannya, tapi karena ibu ajak ice breakingnya dengan tebak gambar, mereka fokus tuh sama layar gitu, menebak gambar. Dan tes diagnostiknya pun saya lihat kemarin dan anak-anak pun berkomentar itu dengan cara yang menyenangkan gitu, karena kan ibu pakai wortel ya seperti itu. Jadi menurut saya sih itu sudah baik sekali gitu. Dan untuk yang perlu perbaikannya seperti yang tadi ibu sampaikan sendiri, sama pengamatan saya pun seperti itu. Jadi ketika diskusi kelompok itu saya masih melihat ada anak-anak yang udah dia cuma duduk doang gitu, dia nggak ikut membantu teman-temannya dalam berdiskusi mengerjakan apa-apa. Terus saya kemarin sempat dengar 1-2 anak yang keluar kata-kata yang kurang bagus gitu Bu ya. Nah, jadi memang karakter anak-anak kita ini kayaknya masih perlu ya Bu ya untuk ditingkatkan lagi, dan kita sebagai guru ya mau nggak mau terus mengingatkan. Tapi kalau saya lihat secara keseluruhan pembelajaran yang kemarin Bu Angel sudah lakukan itu sudah baik, walaupun tadi betul kekurangannya adalah karena tadi anak-anak itu datangnya telat gitu kan, jadi kesiapan belajar mereka kurang maksimal. Tapi kalau di kondisi yang lain, saya yakin pasti pembelajaran bisa lebih baik. Nah, jadi dari yang sudah saya observasi ini, saya harap nanti ke depannya pembelajaran Bu Angel itu bisa lebih baik lagi, lebih maksimal lagi, karena dengan kita mengetahui kelemahan dan kelebihan kita, pastikan kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, jadi rencana tindak lanjut Ibu seperti apa Bu? Tadi kan Ibu bilang mau melakukan perubahan-perubahan tadi yang dan secepatnya. Itu kira-kira dalam melakukan komitmen tadi itu, Ibu membutuhkan bantuan orang lain nggak untuk supaya itu bisa terjadi? Betul. Kira-kira Ibu butuh siapa untuk membantu itu? Sebenarnya Bu Nana. Tentunya saya. Jadi mungkin saya banyak bertanya untuk kedepannya lebih baik seperti apa, apakah yang saya persiapkan ini sudah benar atau tidak, atau harus butuh revisi lagi seperti itu. Jadi memang kita tuh sesama guru, apalagi satu mata pelajaran Ibu ya, itu butuh sekali namanya saling berkolaborasi ya untuk perbaikan pembelajaran. Ya, mungkin itu saja Bu Angel untuk ngobrol-ngobrol kita, percakapan pasca observasinya. Saya harap kedepannya tetap semangat Bu Angel. Kalau yang namanya kita mengajar itu pasti banyak sekali masalah yang kita hadapi, tapi itu tantangan kita bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembelajaran supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Angel untuk waktunya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.